Halo teman-teman, kembali lagi di Grantable. Jadi, kesempatan kali ini kita ingin memberitahukan ke teman-teman bahwa kita punya satu tools baru yang bernama Categorize. Jadi tools ini akan membantu teman-teman untuk melakukan kategorisasi data dari file yang teman-teman punya. Nah, di mana sih lokasinya dari Categorize ini? Teman-teman bisa ke platform.grantable.com, kemudian scroll ke bawah dan cari tools yang bernama kategorisasi data berdasarkan kata kunci. Nah, setelah itu coba kita klik. Nah, di sini penjelasannya ialah Grant ini digunakan untuk melakukan kategorisasi data berdasarkan pola yang ditemukan. Nah, mungkin dalam ini contoh kegunaan salah satunya ialah melakukan mapping COA untuk laporan keuangan. Nah, namun implementasinya sebenarnya bisa macam-macam. Nah, mungkin supaya lebih terbayang, yuk coba kita lanjut langsung ke praktek. Kita coba buka salah satu contoh dari file Excel berisikan ekstraksi mutasi rekening bank. Nah, di sini sebagai contoh, misalnya teman-teman itu punya file berisikan mutasi rekening bank, yang mana teman-teman punya kolom D sebagai contoh, ingin kita lakukan labeling atau kategorisasi data. Nah, mungkin sebagai contoh ada teman-teman yang pebisnis gitu. Nah, di sini ada namanya biaya ADM. Nah, teman-teman ingin memberikan label dengan nama label biaya admin. Atau mungkin di sini untuk teman-teman konsultan pajak, di sini contoh ada kolom D berisikan namanya pajak bunga. Nah, mungkin teman-teman juga bisa nih, biasanya pasti melakukan konfigurasi secara manual ya. Misalnya kalau ada pajak bunga, kita berikan nama atau kode COA 20001 pajak. Nah, bisa macam-macam sebenarnya. Nah, cuma pasti teman-teman akan melakukan hal ini secara manual kan. Nah, jadi di Grantable kami membuat suatu tools untuk bantu teman-teman melakukan kategorisasi data atau labeling dengan lebih mudah. Nah, supaya lebih terbayang, yuk kita coba langsung praktek di grantable.com. Nah, setelah teman-teman klik tools yang bernama kategorisasi data berdasarkan kata kunci, teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik gunakan Grant. Nah, setelah terbuka, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung klik Choose Files. Nah, di sini kita bisa pilih file yang ingin kita proses atau lakukan kategorisasi data. Contoh dari kami ialah demo file. Nah, setelah itu bisa kita langsung klik Submit. Nah, setelah disubmit, akan muncul satu halaman yang berisikan informasi terkait dengan nama file kita sebelumnya, ada berapa total baris data yang kita punya, dan kita bisa langsung nih, teman-teman, pilih kolom dari file Excel yang ingin kita proses. Contoh dalam hal ini tadi ya, transaction description. Nah, kenapa transaction description? Ini coba kita buka lagi. Nah, di sini transaction description merupakan informasi data yang ingin kita lakukan labeling atau kategorisasi data. Sehingga tadi kita pilih kolom transaction description. Di bawahnya ini juga ada, sebenarnya kita bisa upload training data file. Tapi karena ini kali pertama kita melakukan proses ini, bisa kita skip dan langsung lanjutkan ke proses selanjutnya melalui klik button ini. Nah, setelahnya teman-teman akan sampai ke halaman ini yang bernama proses kategorisasi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan labeling atau kategorisasi data berdasarkan definisi yang teman-teman punya. Nah, ini sebagai contoh kita ambil ya. Ada transaksi bernama RSF e-banking sebesar 5 juta dengan deskripsi gaji Pak Budi. Nah, teman-teman di kolom kanan bisa put nih sesuai dengan definisi yang teman-teman punya. Contoh bisa gaji karyawan, atau mungkin dari teman-teman konsultan pajak dan akuntansi bisa di-put kode COA. Contoh 10.001 gaji karyawan.
Setelahnya, kita dapat melakukan kategorisasi data atau labeling dari pola yang muncul di sini, berdasarkan definisi yang teman-teman punya sendiri. Contoh, mungkin kalau ada keyword nama orang Chico Jericho, let's say bisa kita put sebagai pembelian terigu. Karena mungkin contoh nih Chico Jericho jual kue gitu ya, makanya butuh terigu. Nah, atau mungkin Jeffrey Nicole, pembelian gula. Atau misal teman-teman nih dari konsultan pajak atau akuntan bisa melakukan mapping dengan kode COA. Contoh, kalau ada Denny Sumargo, berarti bisa kita put kode COA misalnya 20002 pembelian barang. Nah, begitu terusnya sampai dengan semuanya terpenuhi. Contoh bisa kita put lagi, misalnya hampers 30004 hampers. Nah, ini bisa teman-teman lakukan sesuai dengan definisi yang teman-teman punya. Yuk kita coba isi ya sampai bawah. Nah, setelahnya, kalau semua kolom sudah terisi, bisa kita langsung klik submit. Setelah selesai, kita bisa masuk ke halaman download. Di sini, teman-teman akan melihat satu file bernama categorizedresult.zip, yang mana kalau teman-teman buka, akan terdapat dua buah file Excel. File pertama bernama categorized result, dan file kedua bernama pattern library. Nah, kita coba buka yuk untuk categorized result. Di sini, teman-teman bisa melihat akan terdapat dua kolom baru, yakni kolom H dan kolom I. Kolom H bernama AI pattern kategori, dan kolom I bernama AI confidence level. Jadi, kolom H ini berisikan label atau hasil kategorisasi yang berasal dari labeling yang teman-teman lakukan di platform Grantable. Bisa kita lihat ya, contoh tadi biaya ADM menjadi biaya admin, atau pajak bunga menjadi pajak PPh 21. Nah, ini berasal dari definisi yang teman-teman punya masing-masing. Di sini juga ada kolom I, AI confidence level, yang menandakan seberapa level confidence AI membantu kita melakukan kategorisasi. Jadi, bisa high, low, medium. Jadi, teman-teman mungkin bisa mereview confidence level yang nilainya medium atau low. Setelahnya, yuk kita coba cek satu file lainnya. Satu file lainnya tadi bernama pattern library. Yuk, mari kita coba buka. Jadi pattern library ini berisikan kamus atau cara labeling yang berasal dari cara teman-teman melakukan labeling dari platform Grantable sebelumnya. Bisa kita lihat ya, jadi ini adalah pola yang teman-teman sudah lakukan labeling atau kategorisasi data. Yang mana untuk kedepannya, file ini akan menjadi referensi bagi AI untuk belajar bagaimana sih cara melakukan kategorisasi data berdasarkan referensi data ini. Mungkin supaya lebih kebayang, yuk kita coba kembali di platform Grantable. Teman-teman bisa kembali lagi ke Grants kategorisasi data. Setelahnya bisa klik Choose Files. Mungkin prosesnya ini sama seperti sebelumnya. Teman-teman bisa pilih file mana yang ingin dilakukan kategorisasi data. Kemudian klik Submit. Di sini teman-teman bisa pilih tadi ya, sama seperti sebelumnya, kolom Transaction Description. Nah, untuk di bagian training data file, teman-teman bisa pilih. Sebagai contoh di sini, teman-teman bisa pilih tadi ya, file yang bernama pattern library. Setelah teman-teman pilih, bisa kita lanjut ke proses selanjutnya.
Teman-teman bisa lihat di sini, untuk kolom bagian kanan sudah terisi, karena sebelumnya teman-teman sudah mengupload training data file. Sehingga ke depannya, untuk melakukan kategorisasi data atau labeling, ketika teman-teman sudah punya training data file, kita tidak perlu lagi melakukan pengisian secara manual. Karena AI-nya sudah belajar dari data training file yang sebelumnya teman-teman upload. Kalau sudah, bisa kita lanjut klik submit. Setelah selesai, bisa kita coba cek kembali ke folder download. Di sini, kita bisa melihat hasil kategorisasi data pada file kategori result. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya. Jadi, AI-nya ini akan langsung menampilkan hasil kategorisasi data dari file dan training yang sudah teman-teman upload sebelumnya. Sehingga, ke depannya teman-teman bisa dengan lebih mudah melakukan kategorisasi data. Demikian untuk tools kategorisasi data yang kami miliki. Kalau ada pertanyaan, bisa hubungi kami di WhatsApp maupun Instagram Grantable. Selamat mencoba!